Assalamualaikum smart people, welcome back to my channel with me, Kak Dharma. Di video kali ini, kakak ingin mengajak kalian sharing bagaimana belajar tenses dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari simple present tense. Udah pada tahu belum? Kakak yakin pasti kalian semua sudah pada tahu apa itu simple present tense. Namun, di sini kakak ingin sharing kembali dan juga berbagi kepada teman-teman yang belum tahu apa sih itu simple present tense. Secara gitu ya, kakak kan waktu kuliah itu ratunya grammar. Sombong amat. Oke, jadi simple present tense itu adalah kalimat yang paling dasar sekali dalam tenses bahasa Inggris. Kejadian masa sekarang. Kalimat simple present tense juga menyatakan kebiasaan, kenyataan, situasi terus-menerus, emosi, keinginan, petunjuk, dan juga perjanjian. Tapi ingat, kalimat simple present tense bukan kejadian yang sedang berlangsung. Itu beda lagi. Nah, kalimat simple present tense itu terbagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal sama kalimat verbal. Untuk kalimat nominal, dia tidak diikuti dengan verb, tapi diikuti dengan to be. Jadi untuk rumusnya, subject, to be plus complement. Contohnya, my daddy is an engineer. I am a teacher. I am a teacher. Kalian tentunya sudah pada tahu apa itu subjek. Subjek itu I, you, they, we, she, he, it. I, you, they, we, she, he, it. Lalu, to be dari masing-masing subjek itu berbeda. Contohnya, I itu to be-nya am, I am. You to be-nya itu are, you are. They itu to be-nya are, they are. We itu juga are, we are. Dan untuk she, he, it itu beda lagi. To be-nya is. She is, he is, it is, it is. Di sini kakak kasih contoh lagi. I am a teacher. You are a student. She is very happy. Jadi tidak ada verb di dalam kalimatnya. Nah, dalam suatu kalimat itu ada yang namanya kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Apa itu kalimat afirmatif? Sama dengan kalimat positif. Contohnya, I am a teacher. Jadi kalau kita rubah ke dalam kalimat negatif, berarti dia tinggal ditambah not pada to be tersebut. Contohnya, I am not a teacher. I'm not a teacher. Lalu bagaimana dengan kalimat interrogatif? Yaitu kalimat tanya. Jadi contohnya, kalau seandainya dalam kalimat positif adalah I am a teacher, jadi to be-nya itu di tengah. Kalau interrogatif, jadi to be-nya tinggal dipindahkan ke depan. Am I a teacher? Mudah kan? Kakak kasih contoh satu lagi ya. Kalau dalam kalimat afirmatif atau kalimat positif, you are beautiful. You are beautiful. Nah, jadi dalam kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not setelah to be-nya. Jadi, you are not beautiful. Nah, dalam kalimat interrogatif, berarti kalimat tanya, kalian tinggal rubah posisi are-nya, itu rubah ke depan. Are you beautiful? Sudah pusing belum? Sekarang kalimat verbal. Nah, untuk kalimat verbal, itu rumusnya ada di sini. Subject plus verb 1 plus s or es plus complement. Masih ingat kan kalau subjek itu adalah I, you, they, we, she, he, it.
Lalu verb one. Verb one itu adalah kata kerja pertama. Jadi verbnya itu tanpa penambahan huruf atau kata. Verb awal atau kata kerja awal. Contohnya bisa eat, drink, run, sleep, and watch. Lalu bagaimana caranya penambahan s atau is pada kalimat verbal ini? Nah, jadi untuk subjek I, you, they, we, dia menggunakan verb one, kata kerja yang pertama. Dan kalau untuk she, he, it, itu menggunakan kata pekerja pertama ditambah s atau is. She goes to school. He eats a cake. Jadi, kalau untuk subjek I, you, they, we, dia diikuti dengan verb one saja. I go to school. I go to school. Dan kalau untuk subjek she, he, it, itu dia ditambahkan dengan s atau is. She drinks a water. He brings a pen. Ada lagi yang namanya auxiliary. Untuk subjek I, you, they, we, dia menggunakan auxiliary do. Untuk subjek she, he, it, dia menggunakan auxiliary does. Sama seperti kalimat nominal tadi ya, kalau untuk kalimat verbal, dia juga ada kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Contoh dari kalimat afirmatifnya, they study English every day. They study English every day. Jadi they-nya hanya diikuti dengan verb one, tidak ada penambahan s atau is. They study English every day. Bagaimana kalau kita rubah menjadi kalimat negatif? Tinggal kalian tambahkan don't atau do not setelah subjeknya. Contohnya, they don't atau they do not study English every day. She studies English every day. Budi studies English every day. Kenapa studinya ditambahkan is? Karena itu tadi subjeknya adalah she, he, it. Jadi verb one-nya itu harus ditambahkan is atau s. Kalau dirubah dalam bentuk negatif, maka kalian tinggal tambahkan doesn't setelah subjek tersebut. She doesn't study English every day. She does not study English every day. Jadi, verbnya kembali ke verb awal, tanpa penambahan s atau is. Budi doesn't study English every day. Sama juga ya. Jadi, verbnya kembali ke verb one, ke verb awalnya, tanpa penambahan s atau is. Lalu, bagaimana kalau dirubah dalam kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif ini memiliki dua bentuk kalimat, yaitu yes no question yang mana dia diawali dengan auxiliary, dan jawabannya pun itu hanya yes or no. Information question, di mana jawaban yang dibutuhkan adalah jawaban yang lebih luas. Untuk kalimat yes no question, for example, do you cook every day? Jawabannya hanya yes, I do atau no, I don't. Does she cook every day? Jawabannya hanya dua juga. Yes, she does or no, she doesn't. Question words. Apa itu question words? WH question. 5W plus 1H. What, where, when, why, who, and how. For example, what do you cook? Jawabannya, I cook a cake atau I cook rice. Who does cook a cake? Jawabannya bisa Wati cook. Kok Wati sih? Gak apa-apa lah. Jawabannya bisa Wati cook a cake or Wati and her mother cook a cake. Okay, that's all for our discussion. I hope we can improve our English. Don't forget share and subscribe this video supaya kita bisa belajar bareng lagi.
See you on my next video. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.